Halo semuanya, aku Tristanti. Kali ini aku mau mencoba mereview buku Don't Worry Be 30 karya Bahasa Gita Litera. Ini adalah video review buku pertama aku, jadi mohon maaf ya kalau masih banyak kekurangan. Sebelumnya aku mau jelasin dulu tentang buku ini ya. Jadi buku ini adalah buku yang aku inisiasi bareng dengan teman-teman aku. Ada 25 kontributor yang ikut menulis di dalam buku ini. Buku ini tidak dijual bebas, hanya dicetak terbatas untuk kalangan sendiri. Kami memilih tema Life Lesson and Self-Reflection Being 30. Kenapa tema itu kami pilih? Yang pertama adalah ke-25 kontributor yang ada di dalam buku ini rata-rata adalah generasi milenial yang tentu saja pada saat ini sudah berusia di kepala 3. Kemudian alasan yang kedua, kami ingin menceritakan apa sih yang kami hadapi ketika menjalani hidup di usia 30-an ini. Rata-rata orang-orang yang sudah berada di usia 30-an itu biasanya mereka sudah settle dengan kehidupannya masing-masing. Sudah memiliki finansial yang mapan, karir yang oke, keluarga kecil yang oke juga, dan kondisi tubuh masih cukup prima karena belum lanjut usia kan. Itulah sebabnya kenapa para peneliti menyebut-nyebut usia 30 merupakan dekade yang terbaik dalam seluruh fase kehidupan manusia. Namun demikian, ternyata di samping itu, mereka yang berada di usia kepala 3 ini ternyata juga mengalami cobaannya sendiri-sendiri. Walaupun mungkin sudah melewati masa pencarian jati diri, sudah melewati masa quarter life crisis, tapi mereka yang ada di usia 30-an juga tidak terlepas dari cobaannya masing-masing. Nah, itulah yang kemudian akan diceritakan oleh ke-25 kontributor yang ada di dalam buku ini. Sebagian besar kontributor di dalam buku ini rata-rata sudah menikah. Di sini mereka akan menceritakan bagaimana kehidupan mereka dalam menjalani rumah tangga masing-masing dengan segala liku-likunya. Sebagian lagi juga ada yang merupakan single fighter alias single parent. Ada yang memang sudah berpisah, ada juga yang dipisahkan oleh takdir karena pasangannya harus lebih dulu menghadap yang kuasa. Para single fighters atau single parent ini mereka menceritakan tentang bagaimana strugglingnya mereka saat membesarkan anak-anak mereka sendiri. Kemudian sebagian lagi juga ada yang masih lajang. Sebagaimana kita ketahui bahwa menjadi lajang di usia kepala 3 di negara kita ini bukanlah sesuatu yang biasa ya. Jadi para lajang di usia kepala 3 ini biasanya akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang sekitar. Kenapa mereka masih sendiri? Karena menjadi lajang di usia kepala 3 di negara kita, khususnya perempuan, itu dianggap kurang baik. Walaupun mereka memiliki prestasi lain, seperti misalnya mereka menjadi punggawa untuk keluarga orang tua mereka, atau mereka telah memiliki karir yang sangat gilang gemilang, namun selama mereka masih lajang di usia 30-an, mungkin hal-hal baik itu akan tersamarkan oleh status lajang mereka. Itulah yang kemudian akan diceritakan para lajang di buku ini. Bagaimana mereka menghadapi pendapat-pendapat dari orang-orang di sekitar mereka tersebut. Selain masalah pernikahan dan masalah status, di buku ini juga ada yang akan menceritakan tentang pengalaman mereka struggling melawan depresi. Ada beberapa kontributor di buku ini yang merupakan penyintas depresi, dan mereka mendapatkan depresinya dikarenakan banyak hal juga. Ada yang karena mengalami kegagalan bisnis, ada karena mengalami insecurity, dan banyak lagi. Kemudian ada juga yang menceritakan
pengalamannya ketika menghadapi baby blues. Bagaimana ia mengalami ketakutan-ketakutan terhadap anaknya sendiri yang baru dilahirkannya dan harus berpisah dengan si bayi itu sampai kondisi mentalnya memang benar-benar sudah membaik. Secara keseluruhan, ada 3 pesan yang bisa diambil dari buku Don't Worry Be 30 ini. Yang pertama adalah kita tidak perlu memusingkan ekspektasi orang lain terhadap kita, karena hal itu tidak akan pernah selesai dan akan sangat melelahkan untuk diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan pasti akan salah di mata orang lain, sehingga ketika kita selalu memedulikan bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kita, maka kita akan selalu merasa jadi orang yang serba salah, dan hal itu tidak baik untuk hidup kita sendiri. Jadi alangkah lebih baik jika kita fokus saja terhadap diri sendiri dan lakukan apa yang memang menurut kita baik untuk diri kita sendiri. Karena toh di usia yang 30-an ini tentu kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, fokus kepada diri kita sendiri dan tidak usah terlalu memusingkan apa yang akan orang lain lihat atas diri kita. Kemudian pesan yang kedua adalah ini agak klise, tapi benar juga sih sebenarnya, bahwa dalam hidup ini kita mau tidak mau, suka tidak suka, akan selalu menghadapi yang namanya permasalahan, akan selalu menghadapi yang namanya cobaan. Berat atau ringan kadarnya itu tergantung dengan kemampuan kita sendiri-sendiri, dan segala cobaan itu ada untuk membentuk kita menjadi manusia yang lebih kuat di masa yang akan datang. Sikap yang baik yang bisa kita lakukan ketika sedang menghadapi cobaan itu adalah ya tentu saja menghadapinya, karena ya kita tidak akan pernah bisa lepas dari cobaan itu selama kita masih hidup. Walaupun mungkin ketika sedang ada di fase yang penuh cobaan itu hidup terasa sangat suram, tapi percaya aja bahwa itu ada untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat di masa yang akan datang. Pesan yang ketiga adalah seperti yang tertulis di dalam cover belakang buku ini, yaitu bahwa di dalam hidup ini kita tidak bisa mengintip apa yang telah tertulis di dalam skenario Tuhan. Jadi hal-hal apapun yang akan terjadi dalam hidup kita kadangkala itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hal-hal entah itu hal yang luar biasa atau hal kecil sekalipun, kadangkala kita tidak akan pernah membayangkan hal itu terjadi dalam diri kita. Nah, hal-hal itulah yang akan membentuk fragmen hidup kita dan bisa kita ambil pelajaran, dan sebagiannya lagi bisa untuk kita jadikan kenangan. Nah teman-teman, itu tadi sekilas review buku Don't Worry Be 30 karya Bahasa Kita Litera. Mungkin ke depan akan bikin video-video seperti ini lagi. Jadi sampai ketemu di review buku selanjutnya. Dadah.